Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Esther Yulitaina Padeda. Saya dari kelas D3 Keperawatan tingkat 1 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Yang pertama yaitu memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, tempat dalam keluarga dan kelompok sosial. Yang kedua, kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Di sini ada beberapa prinsipnya. Yang pertama, memberi dan menerima rasa kasih sayang, kemudian membutuhkan teman hidup dan bergaul, kemudian membutuhkan perlakuan yang halus, kemudian membutuhkan kebersamaan. Kemudian ada definisinya. Yang pertama, kebutuhan yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Kemudian definisi yang kedua, harus mempunyai pandangan yang positif tentang manusia, yaitu manusia mempunyai pandangan untuk maju dan berkembang. Kemudian di sini ada basic needs theory has and is own. Yang pertama, aktualisasi diri. Di sini aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Ahli jiwa Abraham Maslow dalam bukunya Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri sebagai kebutuhan untuk pencapaian tertinggi seorang manusia. Kemudian di sini yang kedua ada penghargaan atau harga diri. Adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Penghargaan diri juga kadang diramalkan martabat diri atau gambaran diri. Misalnya anak dengan penghargaan diri yang tinggi mungkin tidak hanya memandang dirinya sebagai seseorang, tapi ia sebagai seseorang yang baik. Kemudian di sini yang ketiga ada kasih sayang. Kasih sayang atau dikenal juga sebagai secara harfiah adalah semacam status kejiwaan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal. Istilah ini adalah bahwa dalam bahasa Inggris sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua orang yang lebih atau sekedar rasa simpati atau persahabatan. Kemudian ada rasa aman. Didefinisikan oleh Maslow dalam poster Potter and Perry pada tahun 2006 sebagai sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari dalam lingkungan yang mereka tempati. Kemudian di sini juga yang kelima ada kebutuhan psikologi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin dari seseorang, sebagai contoh kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, kebutuhan akan kebebasan dan rasa aman. Kemudian mengapa manusia ingin dimiliki dan dimiliki? Yang pertama di sini mengapa? Dilansir dari Very Well Mean, kebutuhan untuk dimiliki sejatinya dapat mendorong kita untuk mencari hubungan yang stabil dan tahan lama dengan orang lain. Hal itu juga memotivasi kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti klub, tim olahraga, kelompok, keagamaan, organisasi masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam hierarki kebutuhan yang dipaparkan Abraham Maslow juga dijelaskan bahwa rasa memiliki adalah bagian dari salah satu kebutuhan utamanya yang memotivasi perilaku manusia. Hierarki kebutuhan Maslow digambarkan sebagai piramida, dengan kebutuhan yang lebih mendasar berada di bawah dan kebutuhan yang lebih kompleks lebih ke puncak. Kebutuhan akan cinta, akan kepemilikan terletak di tengah piramida sebagai bagian dari kebutuhan sosial. Kemudian ada 3 alasan penting dari rasa mencintai dan dimiliki. Yang pertama, sense of identity atau perasaan mengenai identitas menjadi penting, karena hal inilah yang memungkinkan kita untuk membedakan diri dengan orang lain.
Semisal, tatkala seorang selebritas mempromosikan produk tertentu yang kemudian produk tersebut memiliki persentase penjualan yang tinggi. Secara tidak langsung, produk ini akan diasosiasikan dengan artis tersebut, atau keberhasilan ini akan menjadi sense of identity yang membuatnya menjadi semakin berkembang. Itulah kenapa perasaan mengenai identitas ini penting, karena selain untuk identifikasi, juga membuat seseorang terus maju dan bergerak lebih baik. Kemudian yang kedua, sense of security. Sense of security atau perasaan aman sebenarnya sama dengan penjelasan dalam hierarki kebutuhannya di tangga yang kedua. Jelasnya, seorang individu memerlukan perasaan aman untuk bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Kendati pasti ada pula hari-hari yang buruk dan melelahkan. Untuk dapat mengembalikan perasaan ketidakberdayaan dan kekhawatiran ini, maka kita perlu ditemani oleh orang lain. Perasaan bahwa kita tetap aman, dimiliki, dan diterima akan menggantikan perasaan-perasaan ketidakberdayaan tersebut. Itulah kenapa rasa aman ini menjadi penting dan membentuk belongingness. Kemudian ada definisinya. Yang pertama, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar ini terdiri dari keselamatan fisik dan keselamatan psikologi. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta kasih dan rasa memiliki. Kemudian yang ketiga, harga diri. Yang keempat, aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan ekspresi tertinggi dari potensi individu dan memberikan kesempatan untuk mengenal diri sendiri secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, ada sense of order lines. Sense of order lines ini bermakna bahwa manusia tidak menyukai suatu hal yang bersifat kompleks. Dengan sense atau perasaan ini, kita akan cenderung untuk lekat pada orang lain untuk membantu kita menyederhanakan permasalahan yang dilalui. Ini membuat perasaan ini menjadi penting untuk membantu dan menjalin keterhubungan sosial. Kemudian ada juga kebutuhan fisiologi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada manusia dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Contoh kebutuhan dasar fisiologis adalah semacam oksigen, cairan, nutrisi, temperatur tubuh, eliminasi, tempat tinggal, dan seks. Yang pertama ada advertisement. Penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologi maupun psikologi. Tubuh yang sedang sakit membutuhkan pemenuhan kebutuhan secara khusus dan optimal dibandingkan tubuh yang sehat. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan kebutuhan cinta, cinta kasih, dan rasa memiliki dengan menumbuhkan rasa saling percaya, rasa kesenangan dalam hidup, tidak ada rasa curiga, dan lain-lain. Konsep diri memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar, karena hal tersebut menggambarkan bagaimana seorang individu menggambarkan dirinya sendiri. Seperti apakah ia merasa berdirinya baik, mudah berubah, merasa sehat, baik fisiologi maupun psikologi, dan lain-lain. Kemudian ada kebutuhan untuk memiliki. Bagian yang pertama adalah orang perlu memiliki interaksi yang positif dan menyenangkan, bukan negatif, dengan orang lain. Kemudian, karena dengan membutuhkan satu sama lain, maka kebutuhan seseorang terpenuhi tanpa orang lain diri sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian, perlu dimiliki. Yang pertama, karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, manusia juga membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, individu memiliki harkat dan martabat, sehingga masing-masing individu perlu dihargai. Kemudian yang ketiga, masing-masing orang memiliki kebutuhan dasar yang sama. Semua perilaku individu bermakna yang meliputi persepsi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, manusia perlu rasa memiliki dan dimiliki, karena manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kemudian, yang kedua, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, manusia membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian yang keempat, manusia mempunyai pikiran